Halo semua, kembali lagi bersama saya di podcast Halakoh Generasi Z. Kali ini masih membahas tentang isi buku di dalam Halakoh Generasi Z. Saat ini saya sedang bersama Saiful Haq, salah satu penulis dalam buku Halakoh Generasi Z dengan judul Digitalisasi Gerakan Lingkungan pada Generasi Z. Ya, ini sudah bersama Saiful. Mungkin saya sapa dulu. Bagaimana? Halo Saiful. Halo Bang Amin. Gimana kabarnya ini, Pul? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Apa nih kesibukan akhir-akhir ini nih? Kalau sekarang lagi nih Bang, lagi ya mahasiswa akhir skripsi, terus bimbingan dosen, terus ya, ghostingannya biasa lagi deh kan Bang. Bimbingan plus ghostingannya ya. Ya. Tapi nggak ini kan, nge-DM akun-akun curhat kan untuk ini Enggak sebagai lah. bentuk protes. Enggak Bang. Langsung protes aja ke dosennya. Siapa tahu kan buat di akun-akun curhat gitu. Wah nanti nih kalau sampai ke dosen gini gimana? Selain sebagai mahasiswa akhir nih, apa nih kesibukan lain tuh? Atau di organisasi kah? Atau sekarang sedang bekerja kah? Atau seperti apa? Banyak sih Bang yang dikerjain tuh sekarang. Organisasi ya jalan. Saya sekarang di ini Bang, di kepala bidang riset pengembangan keilmuan IMM. Wah, anak IMM ya? Iya, sama di Bapak. Ya tentunya di madrasah digital. Oh iya, saya lupa juga ini Saiful ini salah satu orang internal yang ada di Madrasah Digital, khususnya di MD Publisher. Di Madrasah Digital sebagai redaktur ya pula. Ya, Redaktur website ya. ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mengirim tulisan bisa ke Saiful, atau untuk ini juga publisher juga Saiful yang pegang ya. Ya, Ya. untuk penerbit buku. Orang yang ada di belakang Madrasah MD Publisher itu ya, IG itu ya. Ya. Ya mungkin ini boleh sedikit diceritakan deh, Pul. Di tulisan itu Oh, tulisan gimana sih? Berangkatnya dari mana? Kenapa mengambil digitalisasi gerakan dan generasi Z? Ya sebenarnya yang paling pertama itu melihat keresahan yang ada di sekitar aja, khususnya mengenai isu lingkungan. Ya, Artinya kan kalau kita mau ketahui bahwa teknologi ini sekarang itu bagaikan dua mata pisau ya. ya, yang Satu. bisa menikam orang dan bisa menikam diri sendiri gitu. Seperti itu. Ya. Jadi ya kalau kita nggak bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini dengan baik, ya kita akan mati, kita akan hancur gitu. Nah artinya apalagi kan yang mahir, artinya yang punya kompetensi besar dalam teknologi dunia digital itu kan anak-anak muda. Ya, khususnya generasi Z sekarang ya. Ya. Kalau orang tua kan kadang masih dibimbing sama anaknya, ya kan. Jangankan berinternet gitu ya. Kadang pakai HP Android masih ini ya. Masih kaku, bahkan orang tua kadang diajarin gini loh caranya, Ya. cara pakai gini caranya. Nah itu artinya potensi anak muda ini untuk mengkampanyekan bagaimana isu-isu lingkungan, entah itu kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, terus sampah, masalah-masalah sampah dan lain sebagainya. Nah itu bisa digalakkan melalui digital, aspek digital. Nah, ini kan marak juga nih. Dalam konteks bukan pencemaran lingkungan berarti, tapi perusakan lingkungan itu sendiri. Ya. Kita banyak melihat isu seperti ada wadas yang tidak selesai-selesai, terus ada di Sulawesi juga yang ada ingin reklamasi laut begitu ya dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih melihat itu sebagai harapannya nih kan kepada aktivis lingkungan juga harus berperan di sini di dunia digital itu dalam konsep gerakan itu. Gimana sih menurut Saiful itu atau konsepnya bagaimana? Ya sebenarnya gini, anak muda sekarang itu
itu punya potensi paling besar dalam membentuk suatu kelompok kecil. Ya. Sekoci-sekoci ya. Ya, sekoci kecil. Artinya begini. Anak muda yang punya suatu kesadaran, seorang individunya ya, punya kesadaran, oh, hal-hal ini tuh merusak lingkungan loh. Hal-hal ini tuh akan berdampak besar bagi masa depannya. Ada masalah-masalah yang akan timbul. Nah, potensi akan kesadaran itu nanti sebenarnya yang akan dibawakan kepada kesadaran akan kelompok kecil. Nah, kan udah banyak kasus-kasus atau contoh-contoh perubahan yang terjadi di dunia itu dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil. Ya, masa Nabi aja kan, Nabi Muhammad kan dari kelompok kecil. Benar. Menggait orang-orang yang punya potensi, terus melakukan perluasan. Nah ini sebenarnya artinya kampanye-kampanye yang dilakukan di media digital itu bisa dimanfaatkan oleh anak muda dengan potensi-potensi yang ada. Gitu. Seperti itu, Samin. Entah nanti dia mau inovasinya bagaimana. Kan kalau di mana daerah Bandung kalau nggak salah itu namanya orang Pandawara. Nah, itu kan salah satu bentuk inovasi sekaligus gerakan lingkungan yang baik dan juga punya impact kesadaran pada masyarakat juga. Utamanya sebagai aktivisme khususnya di ruang digital, tidak semena-mena sebagaimana yang kita lakukan sebagai aktivis sebagai aktivis demonstrasi. Tapi bagi Saiful tadi aktivismenya itu bisa kita langsung menunjukkan bahwa beginilah gitu dengan bentuk kesadaran ya. Betul. Baik itu kadang-kadang kan kita tuntutan juga lebih ini kalau setiap aktivisme lingkungan atau kita yang menuntut suatu hal keburukan memiliki tuntutan begitu dan dia bisa langsung diberikan ke ini di media digital bentuk yang seperti itu dan bisa langsung diambil feedbacknya oleh pihak terkait. Begitu. Itu yang diharapkan seperti apa yang dilakukan Pandawara itu juga. Itu merupakan salah satu contoh kecil yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan aktivis-aktivis yang lain, khususnya teman-teman di generasi Z dengan segala potensi kekuatannya, potensi inovasinya, potensi kompetensinya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tapi sejauh ini nih, tadi Saiful itu kan tadi kita udah melihat begini loh implementasi gerakannya, begini loh konsepnya. Tapi sebenarnya apa sih yang diinginkan atau selama menggeluti digitalisasi aktivisme digital nih, khususnya di isu lingkungan, apa sih yang Saiful dapati? Apa yang kamu dapatin tuh tentang hal itu gitu? Apakah masih kurangnya kesadaran baik itu perihal digital atau memang kesadaran dari isu lingkungan? Atau seperti apa? Sejauh ini ya Bang Amin, yang saya temukan khususnya dalam ruang digital itu sendiri, apalagi bagaimana sih peran anak muda gitu. Nah, ternyata kalau kita mau lihat bagaimana anak muda bergerak dalam dunia digital itu masih minim, rendah penggunaan digital untuk bermanfaatan akan masalah-masalah apapun itu. Paling tidak kalau memang ada yang bergerak dalam isu-isu sesuatu isu entah lingkungan ataupun agraria pasti punya kelompok. Nah ini sebenarnya yang makanya tadi saya bilang di awal perlunya nanti kita bangun kelompok-kelompok itu untuk punya kesadaran bersama. Nah ini Indonesia merupakan tinggi penggunaan digitalnya, bahkan setiap tahun ada datanya, setiap hari itu orang Indonesia rata-rata 8 jam per hari, 8,26 jam. Itu minimal rata-rata penggunaan teknologi atau digitalnya. Berarti angka minimalnya itu sudah 8 itu. 8 jam. Nah bayangin aja kalau penggunaan teknologi hanya untuk scroll ya kan, artinya kan impact untuk segala bentuk-bentuk sosial atau lingkungan itu kurang.
Nah, kita butuh nih anak muda yang punya kompetensi akan digital, Ya. punya kesadaran akan isu-isu permasalahan-permasalahan sekitar, Ya. dan mau bergerak. Ya. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang disampaikan Saiful, bahwasanya digitalisasi gerakan lingkungan pada generasi Z ini khusus diharapkannya adalah yang utama itu bagi Saiful, kesadaran itu sendiri dulu yang dibangun. Bagaimana kesadaran ini dilihat dari dua sudut pandang gitu. Dari sudut pandang bagaimana kesadaran kita terhadap lingkungan yang semakin hari semakin dia dirusak Ya. oleh orang-orang yang rakus terhadap material dan lain Ya. sebagainya. Yang kedua, kita juga harus sadar tentang digitalisasi gerakan agar ketika isu lingkungan diangkat di dunia digital, dia bisa lebih mapan, dia juga bisa lebih Luas. lebih luas jangkauan cakupannya, dan orang juga memberikan dampak tersendiri Ya. atau langsung sadar nih gitu. Ya, betul. Selain itu juga bagi Saiful bahwasanya setelah kita memiliki kesadaran terhadap dua isu itu tadi, kita juga harus membentuk sekoci-sekoci. Ya, Khususnya di dalam platform sekarang itu aktivisme lingkungan bisa merambah menjadi bisa membentuk juga sebagai dia di media digital dan lain sebagainya. Contohnya tadi disebutkan oleh Saiful adalah Pandawara itu tadi Ya. salah satunya yang betul. gerakan bersih-bersih sungai Ya, itu ya mereka. ya. Itu dilakukan oleh generasi Z Generasi gitu. anak Wah, muda. keren, anak muda. Itulah yang memang bisa juga terbantahkan generasi Z sekarang adalah generasi pemalas dan Ya, ya mungkin sekian dari saya dan Saiful, ya. dan selamat menyaksikan.